Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, kuduskan layakan kami, dan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau sudah jaga lindungi kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong singkapkan firman-Mu buat kami mengerti. Allah Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasal yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Mazmur 33 ayat yang pertama. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Ya, jadi orang-orang benar, tentunya benar ini bukan benar menurut pandangan sendiri, benar menurut dunia, atau benar menurut penilaian orang. Tetapi di sini, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Ya, jadi orang-orang benar yang ada di dalam Tuhan. Bersorak-sorailah. Ya, itu sebuah perintah untuk orang-orang benar bersorak-sorai. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Lalu yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ya, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan alat-alat musik. Ya, memuji Tuhan ya, dengan kejujuran. Ya, jadi tadi ayat pertama kita dikatakan sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur ya. Jadi dalam pujian itu memang harus ada kejujuran. Jangan dalam kita memuji Tuhan itu hanya mulut saja, hanya kebiasaan saja ya. Kita datang ke rumah ibadah, hanya kita memuji Tuhan, kita katakan dengan puji-pujian, lirik-lirik yang begitu indah. Ya, kita katakan Tuhan baik, Yesus baik, ya, tapi itu hanya di mulut saja. Ya, tidak diresapi, ya, tidak dihayati, ya, hanya ya bicara-bicara asal bunyi saja ya. Bukan seperti itu namanya tidak jujur. Hanya lip service saja, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi pemazmur ini mengajak umat Tuhan untuk bersorak-sorai. Pemazmur mengajak orang-orang benar untuk memuji-muji Tuhan, ya, orang-orang jujur ya, untuk menaikkan syukur dengan alat-alat musik ya, dengan kecapi, dengan gambus ya, bermazmur bagi Tuhan. Ayat yang ketiga. Lalu menyanyikan ya, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ya, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya, di sini kita lihat ayat 1 sampai ayat 3 berarti ada sebuah pujian umat Tuhan. Ya, nyanyian-nyanyian umat Tuhan itu dinaikkan buat Tuhan. Tentunya di sini nyanyian-nyanyiannya tidak sembarang orang menyanyi, tidak sembarang orang memainkan musik. Tidak sembarang orang bersyukur atau bersorak-sorai bagi Tuhan. Di sini dikatakan orang-orang benar, ya, orang yang jujur. Lalu dikatakan di situ ya, mereka memainkan kecapi baik-baik. Ya, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya, tidak sembarangan ya, tidak kacau balau di sana. Tetapi teratur, tertib, ya, pujiannya juga tentunya ya, rapi, yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saya melihat ayat 1 sampai 3 ini sebuah ada suatu kegirangan, sebuah kegirangan dari umat Allah, ya, dari orang-orang benar, dari orang-orang jujur yang memuji dan memuliakan Allah. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ya, saya percaya nyanyian baru ini
bukan berarti lagu-lagunya baru lagi, tetapi saya percaya ada satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, ya, sehingga pengalaman-pengalaman yang indah itu yang dia alami bersama dengan Tuhan hari demi hari, pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain, ya, bersama dengan Tuhan, itu diungkapkan di dalam sebuah pujian, di dalam sebuah nyanyian, di dalam sebuah ucapan syukur, ya, sehingga ada satu pengagungan bagi Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat 3 ini, ya, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dasarnya apa? Alasannya apa? Kalau kita melihat ayat yang keempat, sebab. Itu dia, ada kata sebab, ya. Mengapa kita harus bersorak-sorai? Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bermazmur? Mengapa kita harus menyanyikan pujian bagi Tuhan? Sebab, ya, ayat yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar. Ini yang menjadi alasan mengapa mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang pertama, karena firman Tuhan. Ada apa dengan firman Tuhan? Dikatakan firman Tuhan itu benar. Ya, lalu kenapa kalau firman Tuhan itu benar? Mari kita lihat, ya. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu setia. Firman Tuhan itu adil. Dan firman Tuhan itu mengandung nilai hukum, ya, peraturan yang ada. Ayat yang ke-6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, ya, dijadikan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Tuhan, terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, lagi berfirman, ya, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, itu firman Tuhan, maka semuanya ada. Ya, firman Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi ini. Firman Tuhanlah yang menuntun. Firman Tuhanlah yang mengajar umat Tuhan untuk melakukan keadilan. Dan firman itu sendiri adil. Ya, dikatakan dalam Mazmur yang lain, dikatakan firman Tuhan itu seperti pelita, ya, bagi kaki kita. Sehingga lewat firman Tuhan ini kita bisa berjalan, kita bisa melangkah, ya, berjalan kita tidak tersandung, ya. Kita tidak terantuk atau kita tidak terjatuh di dalam lubang. Firman Tuhan itu setia, Dia menuntun kita. Bahkan firman Tuhan menjadikan segala sesuatu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka semuanya ada dan semuanya jadi. Begitu luar biasanya firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi patokan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi hidup kita. Ya, jangan sampai firman Tuhan ini hanya menjadi hafalan saja. Jangan sampai firman Tuhan ini hanya menjadi seperti jimat saja. Tetapi firman Tuhan ini benar-benar harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena manfaat dari firman Tuhan begitu banyak. Dikatakan ya, langit dijadikan. Semuanya, bahkan tentaranya pun dijadikan oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini mampu melakukan segalanya. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan menjadi
kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara sehingga Bapak Ibu Saudara dapat bertindak sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kita benar-benar ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita pun akan tetap ada dalam keadilan, akan ada dalam kasih setia, dan saya yakin percaya juga akan ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu iya dan amin. Dalam tulisan kitab Nabi besar dikatakan firman Tuhan itu yang diucapkan firman Tuhan yang sudah diperintahkan ya untuk dilaksanakan, maka itu akan terjadi. Digambarkan seperti es ya, air yang jatuh ke bumi dan dia akan mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, dan itu pasti berhasil. Ya, itulah kekuatan firman Tuhan. Inilah yang menjadi alasan pertama mengapa pemazmur mengajak umat Tuhan, orang-orang benar, untuk bersorak-sorai, untuk bersyukur, untuk menyanyikan pujian mazmur bagi Allah, karena mereka memiliki firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat. Kita tahu alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sekarang ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, ada bersama dengan saya. Beruntung sekali kita memiliki firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini jangan hanya sekedar dibaca, tetapi firman Tuhan biarlah dijadikan gaya hidup kita. Kita tahu Yohanes 1 ayat yang Yohanes pertama ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Ya, kalau kita maju lagi dalam Yohanes 4, ketika murid-murid pada kelaparan ingin mencari makan, ya, Yesus ditawarkan firman yang menjadi manusia itu, ditawarkan makan minuman jasmani. Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi jelas, firman Tuhan itu bukan hanya menjadi hafalan, tetapi firman Tuhan itu harus dijadikan gaya hidup kita. Firman Tuhan itu harus dijadikan pola hidup kita, cara berpikir kita, cara kita mempertimbangkan sesuatu, cara kita menilai. Firman Tuhan itu adalah hikmat bagi kita. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan firman Tuhan itu bukan untuk dikritisi. Firman Tuhan itu bukan untuk diragukan, tetapi firman Tuhan itu untuk dilakukan, ya, untuk kita jalani. Terus lagi bagaimana dengan kritik teks? Ya, itu bagian teologi ya. Kalau firman yang saya maksud di sini adalah firman bagian-bagian praktikal. Ya, bagian sikap atau tindakan kita sehari-hari. Ya, ketika firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi, ya, jangan kita mengkritiki, wah masa harus mengasihi musuh, nggak boleh begini. Wah, nggak bisa itu mengasihi musuh, susah, sulit. Itu namanya mengkritisi firman Tuhan. Maksud saya seperti itu ya, bukan mengkritisi dalam dunia teologi, yaitu kritik teks, yaitu beda lagi konteksnya. Maksud saya adalah ketika firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh, ketika perintahnya seperti itu, ya lakukan saja. Jangan kita kritisi, mana mungkin, nggak bisa, dan sebagainya ya. Tidak. Lakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara melakukan itu, maka Bapak Ibu Saudara sedang menjadikan sesuatu yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ada begitu banyak yang kurang dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Karena dosa keturunan, ya, sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak tahu bagaimana caranya berbuat baik. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Ya, Nabi besar katakan, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Ya, jadi manusia berbuat baik itu seperti kain kotor, percuma. Ya,
Tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu bagaimana caranya berbuat baik. Kita kehilangan. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, maka semuanya jadi, maka semuanya akan ada. Yang baik itu akan ada. Yang tidak baik itu Tuhan akan ubah menjadi yang baik. Tuhan akan mengadakan yang baik, ya. Alam semesta ini saja dapat diciptakan oleh firman Tuhan. Apalagi segala sesuatu yang baik dari Allah, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka semuanya itu ada. Dikatakan sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama alasan mengapa pemazmur memuji Tuhan, mengajak kita memuliakan Tuhan, orang-orang benar untuk menyanyi, bermazmur bagi Tuhan karena firman Tuhan. Mereka memiliki firman Tuhan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan yang bisa menuntun mereka. Firman Tuhan yang bisa membawa mereka bertindak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir tanpa firman Bapak Ibu Saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya mau katakan, bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa tahu isi hati Tuhan tanpa Tuhan menyatakan sendiri isi hatinya? Dan Tuhan sudah menyatakan isi hatinya melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi isi hati Allah bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ini alasan pertama mengapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Alasan yang kedua, di dalam ayat yang ke-10, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-menurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Ya, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ya, karena di hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, sebab kami berharap kepadamu. Tadi yang pertama dikatakan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa pemazmur mengajak orang-orang benar, umat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Karena pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini yang menyanyikan mazmur ini adalah Daud. Ya, Daud ini memiliki segalanya. Ya, dia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Tetapi alasan Daud memuji, memuliakan Tuhan bukan karena apa yang Tuhan sudah berikan padanya. Bukan karena kekayaan, bukan karena tahta, bukan karena kerajaan, bukan karena pahlawan-pahlawan yang ada bersama dengan dia. Dikatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Padahal waktu zaman mereka kuda itu adalah sesuatu alat ya, atau senjata perang yang begitu luar biasa pada saat itu. Ya, itu nomor satu di antara senjata-senjata yang lain. Ya, begitu cepat, begitu tangkas, begitu luar biasa. Tetapi dikatakan
harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Dikatakan dia tidak andalkan itu. Dia tidak mengandalkan, dia tidak memuji, dia tidak memuliakan Tuhan karena itu semua. Tetapi dia memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan karena Tuhan itu sendiri. Karena pribadi Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ketiga, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Maksud dari nyanyian baru ini adalah hubungan pemazmur dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga dia punya pengalaman pribadi yang begitu luar biasa. Daud memuji Tuhan bukan karena apa yang Tuhan berikan, tetapi karena dia melihat, dia mengagumi Tuhan begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita sibuk mengejar berkat-berkat Tuhan? Ketika kita mendapatkan hati Tuhan, ketika kita bisa lebih memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memperhatikan kebutuhan kita. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan lebih sibuk kepada pemberian Tuhan. Sibuklah, fokuslah kepada pribadi Tuhannya, nikmatilah Tuhannya. Ya, bukan yang kita nikmati, ya memang kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, apa yang Tuhan berikan. Tetapi yang lebih utama dan yang lebih pertama adalah pribadi Tuhannya. Ada begitu banyak orang-orang yang sukses, ada begitu banyak orang yang bergelimpangan harta. Ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka merasakan kosong. Mereka merasakan kesepian. Mereka merasakan seperti tidak ada artinya hidup ini, ya. Mereka kosong. Mereka kadang kebingungan. Ya, bahkan ada begitu banyak orang-orang yang sudah berkelimpangan harta. Mereka yang menggantungkan kesenangannya dengan kekayaan duniawi ini. Mereka akhirnya jadi takut miskin. Mereka jadi takut nggak punya apa-apa. Ya, stres sendiri akhirnya. Ketika saudara memiliki pribadi, hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan kelimpahan dalam hal materi maupun belum ada dalam kelimpahan dalam hal materi, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan tetap mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Sebab Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Beda-beda sekali, Bapak Ibu Saudara. Kami sebagai hamba Tuhan mengalami. Bapak Ibu Saudara, saya pernah yang namanya tidak makan. Ya, saya pernah yang namanya susah, tidak bisa bayar. Untuk tinggal saja saya bingung mau tinggal di mana pada saat itu, ya. Dalam keadaan yang begitu luar biasa terpuruknya. Tapi kami tetap merasakan sukacita. Kami tetap merasakan damai sejahtera. Kami tetap merasakan penghiburan. Karena apa? Karena ada pribadi Yesus itu di dalam kehidupan kami. Ya, sehingga situasi kondisi seperti apapun, fokus kami tetap Yesus. Dalam keadaan sekarang pun, ya, kami diberikan kecukupan oleh Tuhan. Ya, kami terus belajar. Fokus kami bukan pada berkatnya, tetapi fokus kami kepada pribadi Tuhan. Ketika kami diberkati Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Jangan sampai pas Tuhan memberkati kita, kita mulai lupa Tuhan. Ya, kita mulai lupa Tuhan. Kita harus belajar seperti Ayub. Ketika Ayub diberkati Tuhan, dia hidup saleh kepada Tuhan. Dan ketika kekayaan itu diambil oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh iblis, ya, Ayub tidak menyalahi Tuhan. Ayub katakan, aku lahir dengan telanjang dan aku kembali pun dengan telanjang. Ya, karena apa? Karena Ayub memiliki iman, pengalaman hidup ya bersama dengan Tuhan, bukan dengan hal-hal yang fana yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti hal-hal yang ada di dunia ini tidak penting, perlu, tetapi itu bukan fokus yang menjadi fokus utama kita. Tetapi menjadi fokus utama kita memuji, memuliakan Tuhan karena pribadi Tuhan. Terlebih lagi kita sekarang ini adalah umat tebusan Allah. Yang menjadi fokus ucapan syukur kita yang paling tertinggi adalah
keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Korban penebusan yang Yesus berikan bagi kita, itulah mujizat terbesar. Itulah berkat yang terbesar bagi kita. Itulah yang menjadi perenungan kita. Itulah yang menjadi dasar puji-pujian kita, penyembahan kita, nyanyian baru kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus sudah selamatkan kita. Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah membawa kita masuk ke sorga nanti. Ya, itu udah jaminan yang kekal, jaminan yang pasti bagi kita. Ketika kita tetap percaya, ketika kita tetap beriman kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang menjadi fokus utama kita. Haleluya. Ya, jangan kita sampai ketika Tuhan memberkati kita mulai fokus kepada kekuatan berkat-berkat itu. Sekali lagi saya ulangi di dalam ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Saya mau katakan, apapun yang saudara miliki sekarang ini, ketika itu menjadi andalan saudara, ketika itu menjadi pegangan saudara, ya, ketika itu menjadi kekuatan saudara, maka itu akan merugikan saudara sendiri. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, mari kita mau terus andalkan Tuhan. Kita mau lebih lagi mengalami hubungan-hubungan yang lebih intim lagi, yang lebih pribadi lagi dengan Tuhan. Ya, bukan dengan kekayaan harta yang fana ini. Bapak Ibu Saudara, memang kita butuh itu, tetapi itu bukan menjadi objek yang pertama. Dua alasan inilah yang menjadi dasar Daud mengajak umat Allah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Yang pertama karena firman Tuhan. Yang kedua karena pribadi Tuhan itu sendiri. Puji nama Tuhan. Biarlah kedua ini menjadi dasar kita juga di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan, di dalam kita melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat, menguatkan kita semua, menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, dan menjadi berkat juga buat saya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami, ampuni dosa kami apabila kami terlalu membangga-banggakan, menaruh harapan kemenangan kami pada dunia ini. Tapi biarlah kami hanya fokus kepada firman-Mu dan fokus kepada Engkau, Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, kuduskan, layakkan kami. Berkati jemaat Tuhan di Bogor, berkati jemaat Tuhan yang ada di Gading Serpong, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Darul Raya. Semuanya berjalan dengan baik. Ibu Aiwan yang akan melahirkan, Tuhan tolong sediakan berkat-Mu, semuanya berjalan dengan baik. Jauhkan dari virus, sakit penyakit yang ada di rumah sakit, dan dia dapat lahir dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Anaknya akan Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang tuanya juga Tuhan berikan hikmat untuk menjadi orang tua yang baik dan menjadi teladan yang baik buat anaknya. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui keluarga ini. Terima kasih seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan, Tuhan yang menolong. Yang punya usaha, yang punya masalah Tuhan, yang buka toko, apapun pekerjaan mereka, yang kuliah, ibu rumah tangga, usaha, apapun Tuhan berkati. Tuhan tolong. Dan terlebih tolong kerohanian kami semua, agar kiranya kami bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.